Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu cerminan bagi saudaranya, layaknya cermin yang akan mengabarkan kepada kita tentang kebaikan maupun kekurangan yang ada. Karena itulah, maka untuk menjadi manusia yang baik, setiap insan manusia membutuhkan nasihat dari orang lain. Namun ternyata memberi nasihat tidak selalu mudah. Begitupun dengan lapang dada menerima nasihat, terutama jika datangnya dari orang yang lebih muda, lebih rendah, bahkan dari musuh yang berseberangan. Seperti yang dialami oleh pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi. Al-Quran dan sejarah Islam juga memberi teladan kepada kita lewat tokoh-tokoh yang kelapangan hatinya dapat kita teladani dalam menerima nasihat, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat. Agama ini adalah nasihat. Rasulullah SAW sudah menyampaikan ad-dinun nasihah. Bahkan diulangi 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Hanya kemudian pertanyaannya adalah ketika agama menasihati, ketika orang-orang baik menasihati, bahkan terkadang orang yang tidak baik menasihati, terkadang musuh menasihati kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita terhadap nasihat itu. Dan ini menjadi sangat penting karena nasihat Al-Quranul Karim memberikan nasihat-nasihat, memberikan contoh potret tentang mereka yang menerima nasihat dan mereka yang tidak menerima nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Seperti yang dapat kita teladani dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendapat kritik dan masukan dari Umar bin Khattab. Bagaimana kisah lengkapnya? Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, atau yang berarti golongan orang-orang pemeluk awal agama Islam. Kesalehan dan ketakwaannya pada Allah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ia memiliki keistimewaan, yakni doa-doanya selalu mustajab dan didengar oleh langit. Namun suatu hari ia mendapat nasihat dari Khalifah Umar bin Khattab lewat Muhammad bin Maslamah terkait aduan masyarakat tentang pintu istananya yang baru dibangun selalu dalam keadaan tertutup. Nasihat yang sampai kepadanya cukup unik, namun Sa'ad bin Abi Waqqas dapat menerimanya dengan besar hati. Maka Umar ingin berikan nasihat. Ini teguran, nasihat. Bahwa nasihatnya ada bukan dengan kalimat. Kadang-kadang nasihat untuk level ukhuwah yang tinggi. Jangan dicoba kalau ukhuwahnya belum tinggi, karena pasti pertikaian yang terjadi. Maka Umar radhiyallahu anhu mengirimkan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu kirim ke Kufah dari Madinah jauh-jauh, cuma satu. Nasihatnya berupa bakar pintu rumahnya agar terbuka pintu rumahnya. Tapi subhanallah, tidak ada yang bergeser. Seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang dinasihati dengan cara itu, bukannya membenci Umar, bukannya marah-marah, bukannya mengeluarkan kalimat ini tidak beradab, tidak sopan, bukan. Lihat orang beriman. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika tahu yang datang Muhammad bin Maslamah, pintu rumahnya sudah ambruk terbakar, dia tidak bicara pintu rumahnya, dia bicara, saudaraku, ahlan wa sahlan, selamat datang Muhammad bin Maslamah. Kau datang dari jauh dari Madinah, maka istirahatlah dulu.
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidak mengatakan bahwa ini tidak sopan, tidak beradab, bahwa ini cara menasihati yang salah, bukan. Tapi nasihatnya luar biasa, nasihatnya baik. Walaupun mungkin caranya cukup aneh bin ajaib, yang sekali lagi ini ukhuwah atau ini persaudaraan level tinggi, jangan pernah mencobanya kalau belum pernah memiliki ukhuwah selevel para sahabat. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saat menyambut Muhammad bin Maslamah yang membakar itu, kemudian menyambutnya dengan baik, kemudian mempersilahkan untuk istirahat dulu, melupakan pintu rumah yang sudah hangus ambruk itu. Nasihat yang unik itu diterima oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan bijaksana. Ia justru menyambut Muhammad bin Maslamah dengan tangan terbuka. Namun Muhammad bin Maslamah menolak ajakan itu karena merasa sudah menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, saya tidak mau istirahat karena tugas saya sudah selesai. Maka Sa'ad mengatakan, kalau gitu saya berikan kamu bekal karena perjalananmu dari Irak sini menuju Madinah jauh sekali dan kamu akan kehabisan bekal. Dijawab oleh Muhammad bin Maslamah, jawabannya tegas sekali. Jawabannya, kalau yang kau berikan itu halal, pasti Umar sudah membicarakannya. Tapi karena tidak dibicarakan, berarti tidak halal buat saya. Maka segitu tegas kalimat-kalimat mereka. Tapi tidak ada yang bergeser seujung rambut pun kecintaan dan ukhuwah dalam hati mereka. Maka apa kalimat Sa'ad? Kalau gitu, kalau mau pulang tanpa bekal silahkan. Sampaikan salam saya pada Umar. Demi Allah, kata Sa'ad, demi Allah, saya tidak menutup pintu rumah ini karena ingin menghalangi akses masyarakat saya. Tetapi kamu lihat, di depan rumah saya itu pasar, yang kalau saya sedang berbincang urusan penting tentang negara, di dalam rumah tidak terdengar suara kami karena bisingnya suara di pasar yang ada di depan rumah itu. Subhanallah. Begitu sampai di rumah, sampai di Madinah, singkat kata Muhammad bin Maslamah menyampaikan semua hal pada Khalifah Umar. Khalifah Umar mengatakan, kalimatnya indah sekali. Kata Khalifah Umar, demi Allah, sumpahnya Sa'ad bin Abi Waqqas lebih benar dibandingkan aduan masyarakatnya. Karena iman di hati dan kekuatan ukhuwah di antara mereka, maka tidak ada perselisihan baik di hati Umar bin Khattab, Muhammad bin Maslamah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemberi dan penerima nasihat dapat menyikapi dengan lapang dada, dan keduanya tetap bersaudara sebagaimana mestinya. Peristiwa serupa juga dialami oleh Umar bin Khattab ketika menerima nasihat dari seorang wanita yang ia temui di jalan. Siapakah wanita tersebut? Sejarah Islam mencatat, sosok Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan keberanian dan ketegasannya dalam memimpin sebagai khalifah. Suatu hari ia berpidato tentang mahar yang isinya mengingatkan umat Islam agar tidak berlebih-lebihan dalam memberi mahar. Bahwa laqad asabat imra'ah wa akhta'a Umar. Wanita itu benar dan Umar yang salah. Bahkan kemudian Umar langsung berhenti dan mengatakan, berbicara sendiri dan mengatakan bahwa, wahai Umar, sesungguhnya orang-orang itu lebih cerdas daripada dirimu, menunjuk dirinya sendiri. Ini khalifah yang berbicara dan kemudian ternyata ditegur hanya oleh seorang wanita yang biasa, salah satu masyarakatnya. Bukan dipenjarakan, bukan dipersalahkan, bukan dimasukkan ke penjara, atau bukan dituntut, bukan ditangkap. Kenapa? Karena nasihat selalu mahal. Apalagi nasihatnya menggunakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang selapang hati Umar ketika menerima nasihat dari orang biasa. Kelapangan hati dalam menerima nasihat adalah bukti seorang pemimpin yang memiliki pikiran terbuka dan hati yang bijaksana. Sifat ini perlu kita teladani, baik untuk memimpin diri sendiri atau memimpin sebuah kelompok berskala besar. Bahkan Rasulullah SAW meneladani sifat ini kepada kita pada peristiwa Perang Badar. Bagaimana kisahnya? Perang Badar merupakan pertempuran pertama umat Islam melawan musuh-musuhnya. Pada pertempuran ini jumlah umat Islam tidak sebanding dengan jumlah pasukan musuh dari Mekah.
Umat Islam berjumlah 313 orang, sementara pasukan musuh berjumlah 1.000 orang. Perang ini tentu merupakan perang penentu kemenangan muslimin untuk dapat memperluas dakwah dan mengokohkan ajaran Islam. Maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai kemenangan. Mari kita lihat contoh-contoh nasihat yang luar biasa. Contoh kita bukan orang biasa, contoh kita manusia terbaik, orang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Rasul kadang-kadang dinasihati oleh sahabatnya. Dialah bagaimana Rasul ketika meletakkan pasukan di Badar, diletakkan pasukannya di belakang sumur. Badar itu ada mata air, ada sumurnya, kemudian diletakkannya di sana pasukan muslimin. Maka Nabi SAW kemudian diingatkan oleh sahabat, dinasihati dengan bahasa yang beradab. Karena ini sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah ini wahyu yang diturunkan kepadamu ataukah ini adalah peperangan yang penuh strategi? Jawaban Nabi adalah, ini adalah peperangan yang penuh dengan tipu daya dan strategi. Walaupun cuma satu orang, itu Habab bin Munzir. Sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, kalau begitu menurut saya engkau salah meletakkan posisi pasukan. Seharusnya kau letakkan pasukan di depan sumur, sehingga sumur ini kita kuasai. Buatkan satu tempat untuk menampung air, kuras airnya, kemudian sehingga ketika musuh datang untuk mengambil air sudah tidak ada. Dan dengan nasihat satu orang itu, orang sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang itu bukan wahyu, maka Rasul menerimanya dan mengubah keputusannya. Itu Rasul. Bagaimana dengan kita? Siapa kita? Sesoleh apa kita? Setinggi apa kita? Sehebat apa kita? Secerdas apa kita? Rasul saja menerima nasihat orang lain. Ini juga yang bisa kita lihat nanti di sepanjang kehidupan manusia mulia, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi dinasihati oleh Nabi, mereka lapang hatinya. Atau sesama mereka saling menasihati, mereka lapang hatinya. Kadang-kadang nasihat itu tidak mesti harus dengan kalimat yang indah. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala memberi figur dari seorang pemilik kebun yang enggan menerima nasihat dari orang yang diyakini lebih rendah darinya. Inilah kisah selengkapnya. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah tentang dua orang pemilik kebun yang berasal dari umat Bani Israel. Keduanya adalah bersaudara. Mereka mendapatkan kebun itu dari warisan orang tua. Selalu menggunakan hasil kebunnya untuk kepentingan agama. Sedangkan Qartushi, saudaranya yang sombong, mengumpulkan hasil kebunnya untuk kekayaan diri sendiri. Dia tidak mau berbagi, bahkan kepada kerabatnya sendiri. Suatu hari, Yahuza datang menasihati Qartushi tentang kekayaan yang dimilikinya. Kita bisa melihat dua perbandingan yang luar biasa ini. Yang satu adalah apa yang bisa kita baca dari kisah dua orang yang saling berteman, yang mereka dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Yang satu adalah orang yang kaya, pemilik kebun, hasil kebunnya melimpah ruah. Sementara yang satunya adalah orang yang miskin. Orang yang kaya melihat kekayaannya luar biasa, kebunnya menyenangkan itu, maka dia sampai lupa akhiratnya. Sampai dia menganggap bahwa wa ma adzunnu an tabida hadhihi abad. Saya menduga ini tidak akan pernah hancur kebun ini. Jadi dia lupa bahwa seluruh kehidupan dunia ini adalah hancur. Bahkan dia percaya diri dengan cara yang salah. Dia menduga bahwa kalau dia kembali kepada Allah dengan keyakinannya yang hancur itu, karena dia di dunia kaya, dia merasa dia disayangi Tuhan, dan kemudian dia kembali pada Allah dalam keadaan yang baik. Ini semuanya salah. Dan kemudian ini diberi nasihat oleh temannya. Maka temannya yang miskin itu menasihati. Nasihatnya diantaranya adalah bahwa kamu jangan merasa seperti itu. Itu adalah sebuah perasaan yang salah, bahwa kemudian bahkan dia menasihati, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Andai kamu masuk ke kebunmu dengan membaca masya Allah la quwwata illa billah,
yang menunjukkan keagungan Allah yang memberikan semua ini. Jangan lupa diri, jangan malah kemudian lupa akhirat. Kamu harus mengucapkan Masya Allah, ini semua kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita? Seakan kita yang menguasai kebun ini. Tidak, kebun ini tidak akan bisa tumbuh, tidak akan menghasilkan kalau tidak Allah kehendaki. Begitu dia menasihatinya. Tapi subhanallah, in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Tapi nampaknya kamu melihat saya ini orang yang hartanya sedikit, lebih sedikit dari kamu, dan saya orang yang anaknya juga lebih sedikit daripada kamu. Artinya harta saya sedikit, pengikut saya juga sedikit, maka dengan itulah kamu mungkin tidak mendengar nasihat. Dan ini memang menjadi salah satu catatan mengapa orang tidak mau mendengarkan nasihatnya orang lain, yaitu ketika meremehkan nasihat yang baik yang datang dari orang yang lebih rendah daripada dia. Akibat sebongkah kesombongan dalam hatinya, pemilik kebun yang kaya itu enggan mendengar nasihat temannya yang dianggap lebih rendah. Tentu ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab secuil kesombongan dalam diri akan menceratkan kita pada kesesatan dan kezaliman. Umpamanya lebih miskin daripada dia, atau bukan siapa-siapa yang pengikutnya tidak lebih banyak daripada dia, sehingga sulit, dia lalai, dia dibuat lalai dengan semua kekayaan dan semua orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu yang seringkali membuat orang lupa, lalai, dan tidak menerima nasihat yang dinasihatkan kepadanya, sehingga tidak lapang hatinya. Maka berhati-hatilah menjadi seperti orang yang lalai ini, pemilik kebun ini. Akhirnya kemudian dinasihati tidak masuk, akhirnya kemudian didoakan oleh temannya ini, bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya kebun yang lebih baik dari yang kau punya hari ini, dan seterusnya. Dan bahkan didoakan dengan doa yang kebunnya hancur, dan ternyata benar, kebunnya hancur. Begitu kebunnya hancur, kemudian barulah penyesalan terjadi. Ini adalah contoh dari orang yang tidak mau menerima nasihat, kemudian dampaknya sangat buruk sekali. Peristiwa ini menjadi pembelajaran kepada kita bahwa jika kita memiliki hati yang lapang untuk menerima nasihat, terutama jika itu datangnya dari orang yang baik, maka akan membangun hidup kita menjadi lebih baik. Cara bersikap yang luar biasa. Bahkan lihat bagaimana seorang pemimpin. Terkadang para ulama menasihati dengan cara yang terkadang kita bisa mengelak dengan mengatakan ini cara menasihati yang tidak bijak. Tapi lihatlah, terlalu mahal nasihat itu untuk kita hilangkan. Terlalu mahal kalau orang yang menasihati itu kemudian kita singkirkan. Terlalu mahal untuk itu. Terimalah nasihat itu, walaupun terkadang nasihat itu pahit buat kita. Dari manapun datangnya, kalau nasihat itu nasihat yang baik. Apalagi kalau nasihat datang dari orang yang baik. Apalagi kalau nasihat yang baik itu datang dari seorang alim yang baik. Maka terlalu mahal nasihat itu, karena di dalam nasihat itu ada kehidupan kita. Maka jadilah orang yang lapang hatinya, menerima nasihat, dan bahkan ucapkan terima kasih karena dia telah menyelamatkan kehidupan kita dengan nasihat-nasihatnya, dan bahkan balaslah kebaikannya dengan kebaikan juga. Kalau tidak bisa membalasnya, maka kata Nabi, doakan dia dengan kebaikan karena dia telah menasihati kita dan telah menghadiahkan hal yang sangat mahal dalam kehidupan kita, yaitu nasihat yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.